A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini. Kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualan, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya. Kita difasilitasi dengan iman sehat walafiat. Sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini berupaya kita untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan. Dan utamanya adalah setiap diri kita mengingatkan diri kita masing-masing, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam itulah insya Allah kita akan dapat melihat segala sesuatu yang dihadirkan di dalam diri maupun yang terjadi di seputar kita dan bahkan seluruh alam semesta ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meyakini serta menyadari bahwa tidak akan hadir semuanya itu kalau bukan dikarenakan Allah yang memang telah menciptakannya dan menyediakan semuanya itu untuk kebahagiaan kita di dalam kehidupan ini. Maka dengan nikmat iman dan Islam itu pula kita memohon kepada Allah semoga atas apa yang kita laksanakan selama berhari, berpuluh dan beratus hari ini di dalam kebersamaan kita pada forum ngaji bareng online ini, semoga atas apa yang kita laksanakan setiap pagi ini di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok. Seraya pula memohon kepada Allah selain diberikan kemudahan di dalam melaksanakan pembacaannya ataupun ketika mendengarkannya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam ikhtiar kita ingin memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Seraya pula berharap dan berdoa memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah sajikan di dalam setiap ayat yang kita baca setiap pagi ini, benar-benar memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Dan semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah yang Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Utamanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita yang boleh jadi merupakan etapa terakhir
perjalanan kehidupan kita ini sebelum nanti pada saatnya satu persatu kita akan dipanggil pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu kita pun memohon kepada Allah agar dikembalikan benar-benar kita dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita memenuhi atas apa yang Allah himbau dan Allah panggil dan Allah tuntun untuk kita selama ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar kita dihimpun dan dikumpulkan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izin dan rahmatnya ditempatkannya kita semuanya bersama ayah dan ibu dan leluhur kita serta anak dan keturunan kita semuanya, bersama saudara dan saudari kita, sanak dan kerabat, tetangga, kaum muslimin dan muslimat semuanya di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita hantarkan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Dan bersama pula kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan di dalam upaya kita mengikuti titah-titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita semuanya, untuk kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti dan melaksanakan segala keteladanan yang telah diwariskan untuk kita semuanya. Maka tidak akan mungkin kita bisa mengikuti secara seksama atas apa yang telah dihadirkan oleh Rasulullah tanpa dihadirkan cinta di dalam diri ini kepada baginda Rasulullah. Maka kita pun memohon kepada Allah setiap hari, setiap saat, agar dalam setiap tarikan nafas kita, Allah hadirkan kadar cinta yang semakin bertambah, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kesabaran, bahkan kebahagiaan di dalam kita menelusuri perjalanan dan segala keindahan akhlak Rasulullah dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali bersama-sama kita menelusuri bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya sebuah keteladanan untuk terus menjaga harga diri dan tidak meminta-minta. Seorang muslim sejati menjaga harga dirinya, merasa cukup dan tidak meminta-minta. Kalau ia mendapat kesulitan, ia bersabar, lebih bersungguh-sungguh dan berusaha tidak memposisikan diri pada posisi orang yang mengharapkan pemberian orang lain dan belas kasih orang yang penyantun. Hal ini karena petunjuk agama tidak menghendaki seorang muslim menempatkan dirinya dalam posisi ini, serta menganjurkan agar menjaga harga diri, merasa cukup dan bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya dan memberinya kecukupan, kesabaran, dan harga diri. Sebagaimana sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, akan memberinya kesabaran. Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa Islam yang menjadikan di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak sesungguhnya bagi orang miskin yang bisa mereka terima tanpa diungkit-ungkit, apalagi disakiti ataupun diremehkan. Sementara pada saat yang sama Islam mengajarkan bahwa agar orang miskin merasa tidak membutuhkan hal tersebut, dalam pengertian tidaklah meminta-minta. Dan seorang muslim sejati hendaklah selalu bekerja agar tangannya tidak menjadi tangan yang di bawah. Hal ini lebih pantas dan lebih mulia baginya, karena akan lebih mendorong orang-orang miskin untuk terus berupaya melipat gandakan kesungguhan mereka, dan agar tidak mengandalkan sedekah dan pemberian itu yang pada akhirnya menghadirkan kemalasan di dalam kehidupannya. Ini lebih menjaga harga diri dan menjaga kehormatan mereka agar tidak diganggu oleh Rasul. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumumkan dari atas mimbar
ketika beliau menyebutkan sedekah dan menjaga diri dari perbuatan meminta-minta, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang berinfak, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita mendapati melalui dua hadis muttafaqun alaih dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, semoga kepada kita yang merasa kekurangan di dalam kehidupan ini, semoga kita dapat meningkatkan motivasi kita untuk bersungguh-sungguh, berikhtiar dan berusaha. Sementara ketika kita memiliki kelapangan di dalam kehidupan ini, maka untuk menjaga agar hadis Rasulullah SAW bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka seyogianya kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesabaran dan kepekaan untuk memberikan dan membantu dan peduli kepada orang-orang yang di seputar kita tanpa menunggu mereka harus meminta dari kita semuanya. Maka dengan cara seperti inilah sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum muslimin ataupun muslimat dengan sama-sama menghadirkan kepekaan di dalam hidupnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridhoi dan memantapkan hati kita semuanya di dalam kebersamaan kita pada forum ini. Setiap pagi kita menghantarkan kado, menghantarkan hadiah terbaik bagi ayah dan ibu kita melalui doa-doa yang kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, kita memohon semoga Allah menerima seluruh amalnya, melipat gandakan ganjaran bagi mereka, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja di dalam kehidupannya. Semoga Allah hadirkan cahaya di alam kuburnya. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya, dan Allah hadirkan bagian dari taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah izinkan sampai dengan saat ini masih bersama-sama kita semuanya. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima. Allah berikan keleluasaan di dalam mereka melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktunya ketika kita ataukah mereka yang dipanggil lebih dulu, semoga kita semuanya dipanggil dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini sama-sama pula Bapak Ibu sekalian kita saling mendoakan antara kita semuanya kepada Bapak dan Ibu para peserta atau kita sendiri yang sedang dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, sehingga ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya dapat kita lalui, dapat kita jalani dengan memberikan penyikapan terbaik. Dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan menghadapi setiap ujian yang Allah berikan bagi kita semuanya, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebersamaan kita dalam forum ini dalam ikatan tali silaturahim yang tiada lain orientasinya selain hanya mengharapkan semoga Allah membukakan pintu keridhaan bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca pada ayat ke-92 sampai dengan ayat ke-95 dari surah An-Nahl, surah ke-16. Sebelum nanti kita akan mengikuti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semuanya, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasruddin Umar MA. Semoga Allah berikan kesehatan
Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk terus senantiasa memberikan pencerahan bagi umat, dan semoga Allah sehatkan seluruh keluarganya dan Allah hadirkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan bersama dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan untuk itu mari sepenuh hati kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 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 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم الله به ولا يبينن
ما كنتم فيه تختلفون ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم